Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Vanessa dari Universitas Tanjung Pura, jurusan Ekonomi Islam angkatan 2019. Saya di sini akan mereview webinar yang bertemakan pengetahuan dasar mengenai ekonomi Islam. Nah, pada webinar kali ini ada 3 pemateri yang menyampaikan, yaitu dari Bapak Haji Bustami SE MSI, terus dari Bapak Imam Taufik SE MEI, dan juga dari Bapak Beni Sangjaya. Baiklah, di materi yang pertama itu yang disampaikan oleh Pak Bustami mengenai mengapa harus ekonomi Islam. Nah, kenapa sih kita harus mengetahui ekonomi Islam? Pada hakikatnya, tujuan manusia itu didirikan yaitu adalah untuk beribadah kepada Allah dan untuk menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana yang udah Allah firmankan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Nah, kita sebagai manusia perlu untuk memaksimalkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai falahnya Allah. Nah, ternyata nih, kita sebagai manusia memiliki tujuan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, yang pertama itu kita perlu untuk memelihara iman kita terlebih dahulu. Jika iman kita baik, insya Allah pekerjaan kita pun akan ikut baik. Yang kedua, memelihara pendidikan. Nah, pendidikan ini perlu dipelihara supaya kita bisa memaksimalkan akal kita dan fikriyah kita untuk menebarkan kebaikan di muka bumi ini. Selanjutnya, ada pemeliharaan kehidupan seperti kita merasa sehat dan aman, pemeliharaan rumah tangga itu kita tercukupi kebutuhan kita, dan juga pemeliharaan atas kecukupan harta. Nah, ternyata di dalam ekonomi juga ada yang namanya market valuer. Nah, apa sih itu market valuer? Nah, market valuer ini adalah kegagalan ekonomi. Nah, kegagalan ekonomi ini terjadi di saat adanya tidak kepercayaan lagi antara individu. Nah, seperti terjadilah monopoli, adanya public utility. Nah, inilah yang membuat pasar itu gagal. Dan juga dalam ekonomi lebih baiknya untuk pasar itu diserahkan kepada pasar untuk menentukan harga-harganya. Nah, itulah saat terjadi ekonomi yang baik. Nah, juga kenapa kita perlu belajar ekonomi Islam? Karena kesempatan berusaha itu tidak sama setiap individu, baik itu dari latar belakang kehidupannya maupun dari latar belakang pendidikannya. Bahkan Allah bilang manusia itu diciptakan berbeda itu untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, yang keempat, kita bisa melakukan perekonomian itu dengan adil dan merata dengan mempelajari ekonomi Islam. Nah, setelah kita mengetahui mengapa sih penting untuk belajar ekonomi Islam, nah kita baru menggali pengertian ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam itu berasal dari bahasa Arab yang artinya iktisad. Iktisad itu yang artinya ekonomi. Nah, jadi dalam ekonomi Islam juga ialah ilmu yang mempelajari tentang tata cara manusia dalam memenuhi kehidupannya sehingga memperoleh falahnya Allah. Nah, prinsip yang utama yaitu dari ketauhidan kita terdahulu, maka akan timbullah rasa persaudaraan dan kasih sayang sehingga kita bisa meminimalisirkan adanya prinsip monopoli sehingga kita tercapai kehidupan yang falah dengan tauhid yang benar. Selanjutnya itu ada prinsip kesederhanaan, ada prinsip keadilan juga. Nah, apa sih perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Nah, ekonomi Islam itu dari filosofinya kita itu berdasarkan unsur syariah, sedangkan kalau ekonomi konvensional itu berdasarkan dari filsuf ataupun pemikiran-pemikiran. Dan untuk masalahnya, kalau di ekonomi Islam itu terkait dengan kontribusi sedang terkait dengan distribusi yang kurang merata, sedangkan kalau di konvensional itu terkait dengan sumber daya alam terbatas. Padahal kita tahu Allah telah memberikan sumber daya yang sangat berlimpah. Bagaimana bisa kita bilang bahwa sumber daya itu terbatas? Nah, asas-asasnya juga itu ada asas-asas muamalah ma'aliyah
muamalah maliyah, ada juga asas syariah, asas ridho, ada juga asas goror. Goror itu barang itu tidak jelas, jadi kita tidak boleh ya menjual barang yang tidak jelas. Asas muamalah. Nah, dalam asas muamalah juga terdapat beberapa prinsip. Yang pertama itu prinsip ibadah, prinsip bersebab, adanya prinsip keseimbangan dan harmonisasi. Nah, ternyata negara juga memiliki peran yaitu untuk menjamin kebutuhan minimal rakyat. Nah, dalam ekonomi Islam juga dapat digambarkan menjadi bagan itu adanya Islam ya, Islam, akidah, syariah, akhlak, ibadah dan muamalah. Nah, setelah kita mengetahui terkait ekonomi Islam, maka kita akan mempelajari materi yang kedua ya, mereview materi yang kedua, yaitu tentang konsep dasar syariah. Ternyata ada loh yang mengatur ekonomi Islam, yaitu di perbankan syariahnya. Nah, dalam perbankan syariah itu terdapat dua jenis, yaitu ada bank umum dan juga ada bank perkreditan rakyat Indonesia. Nah, dan bank syariah ini berfokus dan berada di puncak tertinggi dikarenakan pangsa pasarnya itu tetap, dan pertumbuhan rata-rata dari perbankan syariah ini ya untuk pangsa pasarnya itu mencapai 6,55%. Dan pertumbuhan industrinya itu mencapai 37,4%, didukung dengan 300 juta aset keuangan syariah. Nah, jadi bank syariah itu adalah kegiatan usaha yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, sedangkan bank umum adalah memberikan jasa ya dalam lalu lintas pembayaran. Nah, sedangkan bank BPR itu kegiatannya itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Itulah yang membedakan antara bank umum dan juga antara bank perkreditan rakyat. Nah, untuk di bank syariah juga kita menggunakan penghimpunan dana ya. Nah, penghimpunan dana ini bisa dari dua. Yang pertama dari sistem titipan wadiah. Ini tidak ada keuntungan sama sekali ya. Dengan sistem wadiah ini titipan. Yang kedua itu mudah robah bagi hasil. Nah, untuk penyaluran dana di dalam perbankan syariah itu bisa dari bagi hasil, mudah robah musyarakah, ada jual beli murabahah, ada sewa ijarah, ada peminjaman dan jaminan yaitu rahan. Nah, untuk lalu lintas pembayarannya yang tidak ada di bank perkreditan rakyat itu ada perwakilan, wakalah, kafalah itu penjaminan, pemindahan utang itu hiwalah, dan juga sorf yaitu pertukaran mata uang asing. Nah, ternyata perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional itu dapat dilihat dari sistem produknya. Nah, kalau bank konvensional itu menggunakan bunga, sedangkan dari bank syariah itu tidak menggunakan sistem bunga. Nah, dari susunan pengurus itu di bank konvensional ya, ada dewan direksi, ada dewan komisaris. Sedangkan kalau di bank syariah itu dewan komisaris, komisaris direksi, dan juga ada dewan pengawas syariah. Nah, untuk jenis pengingatnya itu ya, untuk jenis akad-akadnya itu di bank syariah itu beragam akadnya, sedangkan kalau di bank konvensional cuma satu. Nah, untuk hasil investasi di bank syariah itu dia berfluktuasi, sedangkan di bank konvensional itu dia tetap. Nah, untuk penyaluran dananya itu kalau di bank konvensional dia berfokus untuk menguntungkan. Nah, menguntungkan dan bebas, tidak ada sistem apakah usaha itu bebas dari riba ataupun bebas dari yang melanggar hukum Islam ya, ataukah tidak. Sedangkan kalau di bank syariah itu dia harus menggunakan prinsip syariah dan yang menguntungkan. Nah, untuk fungsi sosial juga kalau di bank konvensional itu tidak ada. Sedangkan kalau di bank syariah itu bisa disalurkan melalui lembaga ataupun amil zakat. Nah, setelah kita mengetahui
berbagai pengertian dari ekonomi Islam. Kenapa harus ekonomi Islam? Terus kita juga mengetahui apa sih untungnya jika kita mempelajari perbankan syariah itu lebih dalam. Ternyata di bank syariah itu kita memiliki berbagai banyak akad, sedangkan kalau di bank konvensional itu tidak ya. Nah, sedangkan yang pemateri ketiga dari Pak Beni Sangjaya itu lebih kepada praktiknya ya. Dan praktik dari teori-teori itu adalah BSI, yaitu Bank Syariah Indonesia. Nah, itulah dia. Jadi BSI itu adalah gabungan dari Bank Umum Syariah, terdiri dari tiga bank yang menjadi satu, yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. Nah, dari BSI masih baru sekali dan BSI juga sekarang alhamdulillah ya telah memiliki 1.300 kantor cabang. Dan untuk asetnya itu mencapai 240 triliun. Dan visi yang dimiliki oleh BSI, Bank Syariah Indonesia, yaitu menuju top 10 bank syariah global. Insya Allah ya, kita doakan sama-sama semoga tercapai dari visinya bank syariah ini. Nah, kenapa sih harus bank syariah? Lagi-lagi pertanyaan ini ditanyakan gitu. Karena tujuan kita seperti saya sudah jelaskan tadi adalah beribadah kepada Allah. Dan untuk hidup itu kita harus punya bekal untuk kehidupan yang akan datang. Nah, dan bank syariah juga seluruh produknya itu dan layanannya itu sesuai dengan aturan syariah dan juga berasal dari transaksi yang jelas ya, baik itu dari jual beli, terus dari sewa menyewa, dan dari bagi hasilnya itu berasal dari hasil yang jelas seperti itu. Dan akadnya itu jelas juga, dia dipisahkan antara transaksi. Jadi insya Allah tidak ada yang namanya kecurangan ataupun multi akad seperti itu. Nah, dan yang ditawarkan ya sama BSI itu telah beberapa macam produk ya, seperti tabungan syariahnya itu ada Tab Easy Wadiah, ada juga tabungan berencana, ini bebas biaya admin, dan tabungan haji Indonesia. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin menabung untuk bisa naik haji, itu bisa menabung di Bank Syariah Indonesia ini. Dan juga Bank Syariah juga mengeluarkan produk ya, ada sukuk retail. Nah, sukuk retail ini jika kita berinvestasi di sana, maka uang beli kuponnya itu bisa untuk berwakaf. Jadi sekalian kita berinvestasi dan juga beramal. Nah, mungkin ya sekian yang dapat saya sampaikan, hasil resuman dari tiga pemateri yang sangat luar biasa tadi. Semoga bisa diambil yang baiknya dan yang buruknya bisa tinggalkan ya, karena yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Saya mohon undur diri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.